Selamat siang ya teman-teman, semoga sehat selalu, amin. Lanjut ya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang kebutuhan oksigen ikan nila sistem bioflok. Seberapa penting oksigen dalam sistem bioflok ikan nila? Kalau menurut saya penting sekali itu teman-teman, dikarenakan ada dua makhluk hidup yang memerlukan oksigen dalam sistem nila bioflok. Yang pertama jelas ikan, dan yang kedua bakteri ya teman-teman. Kenapa kok bakteri? Karena bakteri sistem bioflok itu sifatnya aerob, atau bakteri yang hidup memerlukan atau mempergunakan oksigen untuk kehidupannya. Walaupun jenis bakterinya ada beberapa macam, kayak Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Serius, dan masih banyak yang lainnya. Itu sifatnya aerob teman-teman. Dan kalau untuk mengetahui seberapa besar oksigen yang terdapat di dalam kolam, itu bisa mempergunakan alat yang namanya dissolvable oksigen, atau sering disebut dengan DO. Alat itu fungsinya untuk mengetahui kelarutan oksigen di dalam air. Pakai alat itu enak teman-teman, tinggal celupin aja ke kolam, bisa diketahui seberapa besar oksigen yang terdapat. Kalau untuk sistem bioflok itu minimal 3 mili per liternya. Kalau di atasnya lebih bagus teman-teman. Tapi sayang saya tidak memiliki alatnya, dikarenakan harganya yang mahal dan bisa sekitar jutaan sampai puluhan juta. Jadi saya menggunakan metode manual aja, atau penglihatan. Jadi kita bisa setiap hari itu mengetahuinya dengan waktu pas kita kasih makan ikan, itu pola makannya gimana, nafsu makannya gimana. Kalau nafsu makannya bagus, terus ikan bergerak aktif, tidak mendekati titik aerasi, berarti kebutuhan oksigennya tercukupi. Dan bagaimana kalau ciri kekurangan oksigen? Biasanya ikan itu gerakannya lambat atau pasif, tidak banyak bergerak, mendekati titik aerasi atau ngumpul ya teman-teman. Terus naik ke permukaan untuk mencari oksigen tambahan. Itu teman-teman, ciri-ciri ikan kekurangan oksigen. Bisa juga dilihat pada malam hari, kalau ikannya juga naik ke permukaan atau ngumpul di titik aerasi, itu juga ciri ikan kekurangan oksigen. Kalau di kolam ini kebutuhan oksigennya tercukupi, karena ikan pada bergerak aktif. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu lebih fleksibel tentang kebutuhan oksigen ikan nila sistem bioflok. Kalau tidak memiliki alat ya bisa mengetahuinya dengan cara makannya, kan setiap hari dikasih makan. Ikan nila sistem bioflok itu kan ngasih makannya kan ada ukurannya sekitar 2% atau 2,5%. Kalau setiap hari habis dan cepat makannya, atau habisnya lebih cepat, berarti kebutuhan oksigennya tercukupi. Tapi kalau teman-teman ngasihnya pola makannya agak lama atau tidak habis, berarti ada sedikit masalah ya teman-teman. Bisa saja kebutuhan oksigennya kurang. Teman-teman bisa kasih tambahan oksigen. Kalau untuk bibit, mungkin kebutuhan oksigennya tidak begitu besar. Soalnya ikan nila itu kan sifatnya kan, kalau ikan masih kecil kebutuhan oksigennya juga sedikit, tapi kalau ikan semakin besar kebutuhan oksigennya juga semakin besar. Termasuk bakteri, kalau teman-teman bakterinya masih awal tebar, itu bakterinya belum banyak, kebutuhan oksigennya juga masih sedikit. Tapi kalau bakterinya sudah banyak, kebutuhan oksigennya pasti juga banyak. Itu teman-teman. Jadi kalau untuk tekanan segini, itu selama masa pembesaran, itu nanti ikan diukur atau dibobot 150 gram atau 100 gram.
itu bakal timbul masalah teman-teman dengan oksigen yang segini. Jadi solusinya itu, kalau saya ini teman-teman, saya gunakan stop keran ini. Ini fungsinya untuk mengatur keluarnya oksigen. Kalau untuk oksigennya atau mesinnya, saya gunakan super charge yang ditarik dinamo 3 pas. Dan kalau masih kurang besar, nanti saya bisa naikkan kecepatan dinamonya. Nih, kalau segini untuk pembesaran, sampai pembesaran saya kira cukup teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman, kita bisa lihat dari pola makannya setiap hari dan gerakannya ikan setiap hari kayak gini ya teman-teman. Ini kan termasuk, kalau menurut saya itu ikan yang aktif dan sehat teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengetahuinya atau menilai sendiri kolam bioflok yang dimilikinya. Tidak menggunakan alat pun sebenarnya juga tidak masalah ya teman-teman, selama kita bisa mengetahui kebutuhan oksigennya, walaupun tidak mengetahui secara pasti seberapa besar ukuran oksigen yang terlarut, tapi hanya dengan mengetahui pola makan ikan itu saya rasa teman-teman bisa kebutuhan oksigennya tercukupi atau tidak. Jadi kalau suatu ketika itu dengan teman-teman ngasih makan mungkin sehari 1 kilo, ternyata tidak habis. Solusinya itu pertama teman-teman cek dulu vlognya. Kalau vlognya itu mungkin di atas 20 atau 30, 40, bisa jadi ikan itu memakan vlog. Tapi kalau vlognya itu cuma 20 atau di bawah 20, nah, coba teman-teman langsung tambahkan tekanan udaranya atau ditambah titik aerasinya. Monggo mana yang menurut teman-teman bisa dilakukan. Kalau keesokan harinya itu pola makannya bisa normal, berarti itu tekanan udara yang di dalam sistem biofloknya kurang. Tapi kalau sampai kolamnya bau, menurut saya itu cara penanganannya telat ya teman-teman. Jadi kalau sistem bioflok itu jangan sampai kolam itu bau. Kalau sudah bau berarti cara penanganan yang dilakukan teman-teman itu telat. Jadi kita kalau ikan sudah ada sedikit masalah dalam sistem bioflok, itu harus cepat-cepat ditangani. Jangan sampai ditunda-tunda ya teman-teman. Nanti masalah itu merembet kemana-mana. Bisa aja muncul bakteri yang merugikan, ikan mati satu persatu, dan masih banyak yang lainnya. Pada intinya, kalau untuk sistem nila bioflok untuk mengukur kebutuhan oksigen, kita itu harus fleksibel, jangan ngeyel. Bahasa Indonesianya ngeyel apa ya? Kaku atau keras kepala. Mungkin kayak contoh teman saya, dia tidak mau menaikkan tingkat oksigennya, katanya sudah cukup, segini sudah cukup, nanti sampai pembesaran sudah cukup. Yang dilihat hanya waktu dia bibit, dikasih makan bibitnya bagus, tapi seiring jalan ikan semakin besar, dikasih makan mulai tidak mau, akhirnya masalahnya satu persatu muncul. Nah itu teman-teman, saya harap teman-teman itu lebih fleksibel dalam mengetahui kebutuhan oksigennya secara manual kalau tidak memiliki alatnya, biar sukses dalam sistem biofloknya. Itu harapan saya dalam membuat tutorial bioflok ini. Ini kalau segini saya rasa untuk bibit masih kebesaran teman-teman, jadi bisa dikecilkan. Kalau untuk masih bibit segini cukup ya teman-teman. Ini kalau saya kecilkan, dia larinya ke sini teman-teman, sisa oksigennya. Kalau ini saya besarkan, yang di sini agak sedikit kecil. Itulah enaknya kita menggunakan
stop run dan menggunakan blower super charge. Jadi kita bisa mengatur kebutuhan oksigen sesuai kepinginan kita atau sesuai kebutuhan ikan nilainya. Coba kita kasih makan ya teman-teman. Kalau menurut saya kategori ikan yang sehat ya teman-teman, dan airnya juga normal atau bagus, dan ikannya ini juga tergolong masih bibit sekitar dan ini ikannya juga masih bibit teman-teman, sekitar 12 cm. Kalau kita ngukur ikan dari bibit 12 cm itu dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan ya teman-teman, untuk bisa mencapai 200 sampai 250 gram. Tapi rataan kebanyakan nanti di sekitar 200 gram. Mungkin kalau 3 sampai 4 bulan itu rata-rata bisa di atas 250 gram. Jadi kebutuhan oksigen itu peranannya sangat penting ya teman-teman untuk sistem bioflok. Itu kunci salah satu keberhasilan dalam sistem biofloknya. Ini ya teman-teman tentang kebutuhan oksigen dalam sistem nila bioflok. Mungkin teman-teman juga bisa bantu saya untuk subscribe, like, dan bunyikan tombol loncengnya supaya channel ini terus berkembang. Dan kalau ada yang salah dalam video ini, masukan, saran, atau kritik, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kita bisa berbagi bersama. Kalau harapan saya itu semoga teman-teman yang melakukan budidaya sistem nila bioflok, terutama yang masih pemula, bisa meminimalkan kesalahan dan semoga bisa sukses. Dan yang sudah melakukannya sistem nila bioflok, mungkin teman-teman juga bisa menambah rekomendasi atau bisa juga sebagai masukan. Cukup sekian dulu ya teman-teman tentang video kebutuhan oksigen nila bioflok. Saya akhiri ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan sekian.